kamu adalah hacker yang merancang virus Panda IT. Ternyata masih anak-anak. Kamu kesini untuk minta aku membasmi virusnya ya? Pak Fu, posisi kalian persis sama. Dan virus yang hebat begini ternyata dirancang oleh anak kecil. Masa sih? Virus itu benar-benar kamu yang rancang? Aku nggak percaya, kecuali ikut aku ke rumah sakit buat tes IQ. Ya sudah, siapa takut? Tes IQ nggak perlu ambil darah kan? Apa dua orang ini cari-cari alasan buat jual aku? Hasil pemeriksaannya sudah keluar. Benar-benar anakku. Jangan-jangan wanita 5 tahun yang lalu itu. Hubungan darah langsung 99,9%. Sudah kuduga kecerdasannya, persis seperti Pak Fu. Pak Fu, keluarga bapak turun-temurun 28 generasi. Akhirnya punya penerus. Selamat Pak Fu. Selamat, Tuan Muda. Sayang, mana ibumu? Anaknya mana? Dia adalah satu-satunya penerus keluarga Fu. Gali seluruh kota juga harus ketemu. Jangan sampai dia ada celaka sedikit pun. Saya. Ini harus diberitahu ke ibu dulu. Dulu ibu kenalin kamu sama cewek itu. Dia sama sekali nggak datang. Loh, dapat anak dari mana? Hati-hati. Aduh. Aduh. Enaka, kemari. Cepat bangun. Terima kasih ya, nak. Aduh, ini sampai berdarah. Ayah ibumu di mana? Huang tidak punya ayah, hanya punya mama. Meskipun mama tidak bisa bicara, tapi dia lembut dan cantik. Nenek, lihat. Ini mamaku. Belum punya suami. Nenek, bisa carikan suami untuk mama. Gadis secantik ini ternyata tidak bisa bicara. Tapi kelihatannya baik hati. Anak ini juga pintar. Kebetulan cucu dan menantu saya sekaligus. Tenang, serahkan pada saya. Aduh, bocah nakal. Cepat ke sini. Ibumu ditabrak mobil. Darahnya mengucur seperti keran. Kamu cepat ke kantor catatan sipil. Jangan lupa bawa KTP. Tidak punya akta kelahiran, masa mau sekolah di TK kami? Pergi sana, pergi. Mama, aku ditabrak mobil. Darahnya mengucur seperti keran. Cepat ke kantor catatan sipil. Oh ya, jangan lupa bawa KTP. Wan, bukannya katanya luka parah? Gadis ini tidak bisa bicara. Membesarkan anak sendirian pasti sangat sulit. Wan, ada urusan. Aku duluan ya. Nona. Jangan buru-buru dulu. Bagaimana kalau saya kenalkan jodoh untukmu? Bu, bukannya katanya ibu luka parah? Itu tidak penting. Mari, ibu perkenalkan. Ini anak saya, Fu Yunshen. Yunshen. Ini ibu dari penyelamat ibu. Yunshen. Keluarga Fu kami selalu membalas budi. Kamu harus membalas budi dengan menikahinya. Menikah dengannya. Nona, kita tidak cocok. Saya punya anak berusia 5 tahun. Meski tidak tahu dia seperti apa, tapi yang penting sekarang adalah mengurus akta kelahiran Juan. Lebih baik kita menikah dulu.
Pai sepola, pandai sekali cari simpati dengan pura-pura menderita. Kamu menikah denganku hanya untuk mengurus akta kelahiran anakmu. Omongan seperti itu cuma bisa bohongi ibuku. Aku, Fu Yunshin, paling benci pada orang yang matre dan suka menghitung. Kamu memenuhi semuanya. Bisa saja menikahimu. Tapi aku pasti tidak akan menyukaimu. Selamat untuk kalian berdua. Juan, kemari. Pak Fu, seluruh rumah sakit sudah kami obrak-abrik. Tidak ada tanda-tanda Tuan Muda. Aku khawatir. Jangan-jangan ada orang yang mengkilik Tuan Muda. Aku akan segera ke sana. Kamu segera siapkan mobil. Cari di seluruh kota. Harus ketemu dia. Suami, Mama di mana? Si nakal itu mungkin sibuk. Kita nggak usah pedulin dia. Pokoknya, Yuan, sekarang kamu sudah punya akta kelahiran, iya kan? Nenek, kamu hebat banget. Kayak bidadari di TV. Aduh, ini anak siapa? Manis banget mulutnya. Sekilas lihat aja udah tahu cucu kandungku. sayang, Aku bukan bidadari, aku nenek peri. ayo, Nenek ajak kamu. sama mama, Lihat villa besar kita, ya? Oke. ayo. Tuan Muda, ayahmu manggil kamu pulang makan. Nenek, di rumah ini masih ada anak-anak lain. Nggak ada, itu tadi. Cuma ulah si nakal itu. Dia itu suka kari perhatian. Kamu nggak usah hiraukan dia. Kalau gitu, kita pulang yuk. Ayo kita pergi. Halo, Ibu. Juan, Yuan. Nah, semua ini adalah hadiah perkenalan untuk kalian. Fu Yunshin punya anak. Dia tidak akan menerima aku dan Wan. Aku dan Huan lebih baik mandiri. Mama bilang, Huan lebih mudah terbiasa dengan tempat tidurnya sendiri. Kami pulang hari ini. Oh, begitu ya. Kalau Malam ini kalian pulang saja dulu. nanti, Aku akan menyuruh orang untuk membawa tempat tidurmu ke sini. Baik? Baik. Juan, Aku tahu kamu tidak mudah membesarkan anak sendiri. Keluarga Fu kami, selain uang, tidak ada yang bisa diberikan kepada kamu. nanti, Secara nominal kamu adalah asisten Yunshin, 7 Anya. agar dia bisa lebih banyak menjaga kamu. Kalian juga bisa lebih banyak membina hubungan. Aku bisa bekerja di Huanyu juga baik. TK juga memerlukan. Orang tua memiliki pekerjaan yang baik. Direktur Lin, kamu dengan Direktur Fu, teman sejak kecil. Kapan akan menikah? Cepat. Halo semua, aku adalah asisten baru Direktur Fu. Tidak, ini. Kenapa ini orang bisu? Wah, grup Huanyu kami juga menerima orang bisu tuli. Kenapa dia bisu? Aku hanya bisu. Tidak telai. Aku memiliki kemampuan kerja. Lihat, tidak paham. Direktur Fu kami paling tegas dan cepat mengambil keputusan. Dia paling tidak suka melihat orang seperti kamu, yang bisu tuli dan pengemis. Aku sarankan kamu sebelum Direktur Fu datang, cepat-cepat pergi. Jangan mengganggu mood Direktur Fu. Kalian sedang apa? Yunshin, kamu sudah datang. Orang bisu ini bilang dia asistenmu. Tapi grup Huanyu kita tidak pernah ada contoh merekrut asisten bisu. Dia malah menyuruh ibu mengatur pekerjaan untuknya. Huan,
Kamu sudah berusaha keras. Bukannya hanya ingin aku melihatmu lebih banyak, aku akan membuatmu mundur. ITU, Assistant PU, dia adalah karyawan disabilitas pertama di grup Huanyu kita. Semoga kalian bisa lebih memperhatikannya. Sekarang kerja. Kellier, itu tempat kerja kamu. Pekerjaan asisten hidup adalah melayani semua karyawan perusahaan. Setiap hari membersihkan sampah tepat waktu, membersihkan toilet tepat waktu, datang pertama ke perusahaan untuk menyalakan AC, menjaga udara perusahaan tetap segar. Tapi aku alergi parfum. Jam kerja tidak boleh pakai parfum. Paham? Ini bukan menyuruhku jadi tukang bersih-bersih? Takut? Kalau takut, cepat pulang. Bilang ke ibu mau resign. Jauh dari pandangan aku. Pekerjaan ini mudah. Director Fu. Lihat, asisten PU sebagai tunawicara. Sungguh tidak mudah. Kamu menyuruhnya kerja kasar, dia kerjakan dengan serius. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa berpura-pura. Jangan bersihkan lagi. Sudah jam pulang. Huanyu bukan tempat memeras pekerja. Huan, kasur sudah aku suruh orang angkat ke rumah Fu. Juan juga di rumah Fu. Kamu cepat pulang kerja. Kita makan bersama malam ini. Bukannya sudah bilang tidak mau ke rumah Fu? Juan anak yang suka makan ini? Mama, ini enak. Kalau Direktur Fu pulang dan mengganggu Juan, gimana? Director Fu. Pak Fu, selamat siang. Kenapa Mama menyuruhku bersembunyi? Juga tidak tahu suami baru Mama itu seperti apa. Kamu kenapa ada di sini? Kellier, Kalian sudah menikah. Di mana lagi Huan bisa tinggal kalau bukan di sini? Hah? Kalau kamu mengusir mereka, aku juga akan ikut pergi. Aduh, coba bayangkan. Aku cuma ingin keluarga bisa berkumpul. Kok susah sekali ya? Kalau tidak ada menantu lagi, aku hari ini akan biarkan. Air di gelas ini menyesakkan napasku sampai mati. hanya mengizinkanmu tinggal sementara. Dasar anak bandel, kamu makan saja tidak mau, mati kelaparan saja. Aku pergi. Jangan sampai sakit karena aku. Mama, kenapa Mama harus menyembunyikanku? Tidak membiarkan Juan bertemu suami baru Mama.
di rumah mereka ada anak lain. Paman itu tidak menyukaimu. Kita tidak akan tinggal bersama mereka. 欢欢 lucu dan jenius. Orang yang suka Huan-Xuan banyak sekali. Aku juga tidak suka dia. Pak Fu, terima kasih banyak sudah menyelamatkan anak saya. Tapi hubungan kami murni. Hanya akan segera bercerai. Bapak pasti enggak mencari saya. Untuk kencan kan? Aku tahu maksudmu apa. Tapi aku nggak tertarik sama kamu. Aku memanggilmu hari ini. Kuma untuk banda pilih mainan aku. Ultraman. Anakku itu jenius ber-IQ tinggi. Masa ia suka mainin kekanak-kanakan yang disukai anak-anak biasa kayak kalian? Sepertinya aku salah cari orang. Anakmu itu baru kekanak-kanakan. Anak saya itu jenius komputer. Tapi dia juga main komputer sambil peluk Ultraman. Lihat video ini. Hey. Kalian berdua sudah lama lihat-lihat di sini. Mau beli atau tidak? Kalau nggak beli, pergi sana. Siapa bilang kami nggak beli? Hello Boss Fu. Bos Fu. Semua mainan untuk anak laki-laki usia 5 tahun. Di mall ini sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Lalu, ini tas wanita edisi terbatas yang Anda pesan khusus. Yang ini saya bawa. Yang lainnya bungkus dan bawa pulang untuk saya. Bos Fu terlalu royal ya? Ayah kandung Juan-Juan di rumahku. Kalau punya setengah hati ini saja sudah bagus. Mama. Siapa? Nggak tahu. Mungkin salah ketuk pintu. Papa. Papa, tahun ini Papa harus baik-baik sama Mama ya. Diam saja. Anggap saja Papa setuju. Terima kasih, Papa. Hah? Iya juga. Fu Yinshan. Berdasarkan apa kamu merasa dia akan terus menunggumu? Akan terus menunggumu? Mereka sudah membentuk keluarga baru. Papa, asalkan Papa melindungi Mama, Kualuan akan kasih dupa setiap hari nanti. Fu Yunshen kok ada di sini? Ini. Aku nggak mau lagi. Aku nggak mau. Fu Yunshen, kamu kenapa? Dibilangin juga kamu nggak bakal ngerti. Papa. Nggak boleh. Dia lagi emosi nggak stabil. Nggak boleh biarin dia sendirian. Jangan minum lagi.
Anakku udah punya papa lain. Masa aku nggak boleh sedih? Panas banget. Minumannya ada masalah. Kak Yunshen. Minum gelas itu. Kamu udah pasti jadi orangku. Peu Huan, jangan harap bisa nyelonong masuk. Kak Yunshen, kamu kenapa? Zyra datang Viet Nai lamatin kamu. Kamu ngapain? Maaf, aku salah orang. Sayel, keduluan sama Peu Huan. Director Fu. Saya antar Bapak ke rumah sakit. Kenapa kamu nggak nungguin aku? Sepertinya Fu Yunshen menganggap saya sebagai ibu anaknya. Harus cepat-cepat mengantar dia ke rumah sakit. Jangan pergi. Sekarang tahu takut. Sudah terlambat. Jangan berpikir naik ke tempat tidur saya. Kamu adalah istri Fu Yunshen. Sebenarnya kamu yang memaksa saya. Hellier. Dokter, apakah ibu saya sakit terminal? Hal seperti robekan di area bawah. Bagaimana bisa mengatakan kepada anak kecil? Tidak apa-apa. Ibumu, justru karena beberapa alasan demam, ditambah emosi yang bergejolak, dia pingsan. Istirahat 2 hari saja sudah baik. Sayang, ayahmu mana? Huan tidak memiliki ayah. Suami baru ibu, boleh? Aku akan memanggilnya ke rumah sakit. Halo. Pak Fu, Pak MA dan Ibu MA sudah datang. Pak Ma. Silakan duduk. Yunshen, aku baru saja pulang ke negara ini, berencana mengadakan sebuah pesta. Kamu ada waktu untuk datang? Pak Ma, Anda sedang bercanda. Anda menggandeng saya. Adalah suatu kehormatan bagi saya. Dalam beberapa tahun ini saja, perkembangan Huanyu sangat bagus. Sungguh beruntung Anda tertarik. Bagaimana jika saya meminta karyawan untuk mengantar Anda melihat-lihat? Baiklah. Silakan. Pesta besok. Suruh Pu Huan ikut dengan saya. Ya. TAPI. Pak Ma, saat ini adalah raksasa internet yang sangat populer. Yang diundang ke pesta, bahkan adalah orang-orang penting inti di Haicheng. Asisten Peu belum pernah ke acara seperti ini. Mungkin akan ada masalah. Justru ingin dia membuat kesalahan. Selain ITU, bantu saya mempersiapkan satu perjanjian pengakaran kerja. Ya. Peu Huan, aku akan membuatmu tahu. Akibatnya jika menghitungiku. Sepertinya, si bisu kecil akan bernasib buruk. Suami baru Mama, cepat terima telepon.
Huan. Dia orang jahat. Tidak akan datang menyelamatkan Mama. Kamu harus menghindarinya jika melihatnya lagi. Paham? Suami Anda bagaimana? Kenapa terus tidak menerima telepon? Dia sudah mati. Assistant Pu, besok pagi jam 9, datang ke ruang pesta Hotel Longteng. Pesta ini diprakarsai oleh Pak Emma, sangat penting. Jika terlambat atau tidak datang, langsung dipecat. Kenapa saya harus menghindarinya? Dia yang harus meminta maaf kepada saya. Waktu hampir tiba. Fu Yunshan mana? Bukannya dia menyuruh saya ikut dengannya ke ruang pesta? Manajer Shi, perusahaan punya mobil lain nggak? Mobil Huanyu mana? Semua buat jemput antar para pimpinan. Kamu PU Huan itu siapa sih? Mau naik mobil juga? Aduh. Asisten PU. Kalau kamu nggak lari lebih cepat lagi, bakal dipecat sama Direktur Fu. Loh. Halo, kamu yang panggil ekspedisi kilat, ya? Tolong antar saya ke Hotel Longteng. Oke, naik. Berhenti, kembalikan barang saya. Aju, kaki saya. Kayaknya saya nggak bisa berdiri. Halo, jangan pura-pura jatuh. Ya, mobil saya aja nggak kena kamu. Dengerin ya. Uang, saya nggak mungkin ganti rugi. Kamu baik banget. Saya beneran nggak pura-pura jatuh. Barusan saya dicopet. Waktu saya kejar si maling, kaki saya terkilir. Nggak apa-apa, cuma barang-barang murah. Wah, udah hampir 9:30. Nona, bisa nggak kamu tolong saya? Antar saya sebentar? Dekat kok, cuma di Hotel Longteng depan sana. Oke, kebetulan saya mau ke sana. Nggak boleh. Mobil saya nggak boleh bawa 2 orang. Itu melanggar hukum. Saya baru aja dicopet. Gelang giok ini masih lumayan harganya. Kamu jual motornya ke saya. Nah, bagus. Motor kalian ambil? Ya, hati-hati nyetirnya. Helm. Nona, Nick. Wah, ini pasti ibu dari Direktur Lin, ya? Nggak nyangka Direktur MA ngundang. Semua orang penting di Haicheng. Ibu Direktur Lin juga termasuk, ya? Tentu saja. Keluarga kami itu kalibernya seperti apa? Setara dengan keluarga Fu. Kalau bukan karena anak saya Zero suka sama Direktur Fu, saya nggak tega. Bayarkan dia kerja di luar. Tapi Direktur Lin sama ibunya. Wajahnya nggak mirip, ya? Wah, kok sekarang sembarang orang bisa masuk pesta? Satpam, usir 2 sampah ini. Keluar dari sini. Halo. Mohon kalian berdua pulang saja. Nona Lin. Undangannya asli. Ani adalah asisten PU dari grup Huanyu. Hahaha, Pu Huan. Kamu pikir, kakak Yunshen ingin kamu datang ke pesta ini? Ini pekerjaan saya. Oh, kalau begitu, kamu sebentar lagi akan kehilangan pekerjaan.
Semua orang di Huanyu tahu. Direktur Fu sudah muak dengan kamu yang cuma mengandalkan koneksi. Dia ingin memanfaatkan pesta ini untuk memecatmu. Hahaha. Asisten khusus Yo, siapkan perjanjian pengunduran diri untuk PU Huan. Alasan pemecatannya tulis saja, merusak proyek kerja sama penting perusahaan. Sepertinya gadis kecil ini banyak mengalami kesulitannya. Director Fu, ada masalah. Asisten PU membawa seorang wanita masuk ke ballroom. Nona Lin sedang menyulitkan mereka bersama orang-orangnya. Tak usah pedulikan mereka. Istriku lama tidak datang mencariku. Jangan-jangan tertahan di pintu masuk, aku harus pergi melihat. Sire, dia itu, PU Huan yang sering menindasmu itu? Memang wajahnya seperti rubah betina yang menggoda. Tidak berniat baik. Astaga, dasar tidak tahu malu. Kalau aku jadi PU Huan, sudah lama aku mengundurkan diri. Kalau ada sedikit kesadaran, mengundurkan diri saja. Masih ikut pesta apalagi? Benar, benar. Satpam. User mereka berdua keluar untaku. Siapa bilang PU Huan harus pergi? Malam ini, PU Huan adalah tamu kehormatan tertinggi pesta ini. Karena saya adalah Nyonya MA. Kalian semua, minta maaf ke PU Huan, semuanya. Waha. Kamu bilang kamu ini Nyonya Emma. Tuan MA itu mendirikan perusahaan internet terkemuka di dunia saat ini. Perusahaan yang mau kerja sama dengan mereka. Tak terhitung jumlahnya. Bahkan aku saja nggak pantas ketemu. Kamu gila ya? Iya betul. Kalian berani-beraninya menyuruh Zero kami. Minta maaf ke kalian. Kalian tahu nggak siapa Zero dari keluarga kami ini? Dia itu calon nyonya dari grup Huanyu. Kalian ini satu pincang satu bisu. Jangan-jangan kalian ini bikin aliansi penyandang disabilitas, ya? Wahahaha. Semakin keras mereka tertawa sekarang. Nanti, semakin sedih tangis mereka. Bu, lihatlah kewibawaannya. Jangan-jangan dia beneran Nyonya Emma. Nyonya MA kan terkenal suka perhiasan mewah. Kalau kamu beneran Nyonya MA, masa bisa berpenampilan seperti ini? Aku tadi ketemu pencopet. Pencopetnya nyuri semua barangku. Haha. Kamu bisa banget ngibulin. Kayaknya kamu ini dicopet. Otaknya ya, Satpam. Tangkap mereka berdua. Buang ke dapur belakang. Suruh cuci piring. Siapa yang berani? Lepas, lepaskan. Berani-beraninya nodai rokku. Satpam. Patahin kaki satunya si gila ini. Untukku. Lepaskan. Berani. Kalian ini sangat berani. Kalian sangat berani. Bu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma kaki aku terkilir. Untung gadis ini menyelamatkan aku. Gaji, kamu baik-baik saja? Kakak Yunshen. Dia benar-benar Bu Emma? Masa aku bisa salah? Bu Emma, maafkan aku. Aku tidak tahu siapa yang penting. Mohon Bu Emma berbesar hati. Maafkan aku. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan masalah, lantas hukum untuk apa? Ketika kami mengganggu aku tadi, sudah harus tahu akan mendapat balasan. Suami, ton cas pour un ini. Mais du dia que Ponjara c'est la maditin. Yunshen. Bentuk tim hukum. Aku akan menuntutnya atas nama penganiayaan. Jangan. Fu Yunshan. Director Fu. Putri sulungku, sekarang sudah hilang. Kamu tidak bisa membuatku kehilangan Zero lagi. Bantu aku bicara baik-baik dengan Direktur MA. Begini,
Kami mau membayar 100 juta. Kita selesaikan secara pribadi. Bulma, Aku kira teman suamiku, semua orang pintar. Gadi. Kami yang putuskan. Kalau aku tidak terpisah dari Mama, Mama pasti juga akan mencintai aku seperti ini. Lemah pada diri, toleran pada orang, kebaikan tertinggi seperti air. Gaji. Kamu memang gadis yang baik dan jujur. Kamu mau masuk ke perusahaan kami? Menjadi sekretaris pribadi suami aku? Peu Huan masuk ke Huanyu untuk mendekati aku. Pasti tidak akan setuju. Aku cuma khawatir sama kemampuanku. Kamu nggak percaya sama kemampuanmu sendiri. Belum percaya. Sama kemampuanku dalam membimbing orang? Kira-kira, dengan dukungan kami, gelar dan bakat itu, semuanya nggak penting. Yang penting punya sumber daya, kelinci pun bisa terbang tinggi. Tapi yang paling penting adalah karakter. Kita masuk bersih-bersih. Kak Yunshen, aku tahu di hatimu, masih ada aku. Malam itu kamu sama Peu Huan, aku anggap, nggak pernah terjadi. Kamu tetap, Kak Yunshen yang hanya milikku. Apa? Fu Yunshen tidur sama asisten bisunya? Ha? Kamu dari mana tahu? Aku dengar-dengar sih. Hal ini, aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa. Malam itu kamu yang kasih obat ke aku, ya? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Kak Yunshen, aku pulang dulu. Bo. Jangan-jangan selama ini aku salah sangka sama Peu Huan? Director Fu. Tanggamu. Sekarang baru tahu sakit? Waktu kamu nakalin Huan-Huan, kenapa nggak mikir dia sakit? Ibu sudah tahu semuanya? Ibu sudah lama tahu. Huan-Huan itu anak baik. Tapi ibu nggak tahu, anak ibu sebego ini. Sudah begini keadaannya. Huan-Huan dapat kerjaan bagus, juga lumayan. Kamu cari Huan-Huan. Minta maaf sama dia. Suami istri mana ada yang nggak bertengkar. Bertengkar di kepala ranjang, berbaikan di ujung ranjang. Kami bukan suami istri. Tapi aku memang berhutang, perminta maaf padanya. Kamu bela ya bahasa isyarat dulu sana. Huan-Huan ngomong apa aja kamu nggak ngerti. Nggak usah tulis lagi. Fu Huan, kamu mau urus pengunduran diri, kan? Bagus deh pergi. Aku udah lama nggak suka sama dia. Kerabat miskin dari kampung. Berhak apa dekat-dekat Direktur Fu? Kamu lihat maksud kita apa? Cepat pergi sana. Mau tunggu Direktur Fu. Yang usir kamu sendiri? Siapa bilang Peu Huan diusir? Fu Huan, selamat atas promosimu, Sekretaris Jenderal Pak Emma. Kedepannya, di tempat Pak Emma, bekerjalah dengan baik. Tidak mungkin. Direktur Fu, dia kan seorang yang bisu, PAK. Mana mungkin mengangkatnya jadi Sekretaris Jenderal? Kamu meragukan saya? Saya. Aduh, Sekjen PU, saya tidak bisa membedakan yang hebat, PAK. Tapi saat ini di dunia, raksasa teknologi paling hebat. Kedepannya, Huanyu, masih banyak kesempatan kerjasama dengan Anda. Tidak usah menulis. Saya mengerti bahasa isyarat. Saya bantu kamu mengurus pengunduran diri. Akhirnya terbebas dari orang-orang brengsek ini. Fu Huan. Kita pernah satu tim. Makan perpisahan, yuk. Ada urusan. Aku pergi dulu. Sebenarnya, saya salah isi. Member restoran Hotpot. Hari ini hari terakhir. Saya takut sendirian makan tidak balik modal.
Bos besar juga bisa salah isi member. Tolongin aku, dong. 1000 salah, 1 juta salah. Hotpot pasti tidak salah. Makan sekali juga aku tidak rugi. Oak, ayo pergi. Puhuan, maaf. Makan yang banyak. Dulu waktu hamil Juan-Juan juga seperti ini. Jangan-jangan hamil lagi? Lihat saya sebentar, langsung muntah. Memang benar-benar sangat membenci saya. Kamu suka anak-anak? Kenapa tanya itu? Dulu suka, sekarang enggak. Sekarang, enggak suka. Jangan karena urusan orang dewasa, lalu melibatkan anak. Dia benar. Aku harus bertanggung jawab untuk anakku. Sampai segitunya enggak mau lihat aku? Aku duluannya, tagihannya sudah kubayar. Kamu makan yang banyak. Sudah pergi? Bukannya dia bilang mau makan sampai balik modal? Fu Yinshan, tunjukin sedikit tanggung jawabmu. Bagaimanapun juga, itu anakmu. Ada orang, aku paman yang datang waktu itu. Enggak ada orang di rumah. Penculik anak! Aku lawan kamu! Penculik anak? Mana ada penculik anak? Berani-beraninya ganggu anakku. Jangan pura-pura, kamu memang penculik anak. Aku laporkan ke polisi, biar om polisi yang tangkap kamu. Aku bukan penculik anak. Aku ayah kandungmu. Enggak dengar. Omong kosong. Beneran. Nih. Waktu itu kamu ambil darahku. Itu buat tes DNA kita ya? Ayah. Artinya, kamu memang ayah kandungku dong. Ganteng. Kayaknya juga kaya. Lebih baik dari suami baru mama. Ya udah, terpaksa aku terima dia deh. Ayah. SST. Kalau didengar oleh bapakmu yang sekarang, kan jadi tidak baik. Bapak yang sekarang? Mana ada bapak yang sekarang? Maksudku, sebenarnya aku pernah datang sekali sebelumnya. Dengar kamu manggil orang lain, bapak. Oh, yang itu ya? Bapak Dewa Kekayaan. Ini bapak kandungku. Tolong lindungi mama dan bapak agar tahun depan lancar dan dapat rezeki yang banyak. Oh, ternyata dia manggil dewa kekayaannya. Kalau begitu, bapak ajak kamu pulang, ya? Aku mau adakan pesta besar untuk Juan-Juan. Umumkan di depan semua orang. Bapak yang paling ganteng di dunia. Mama sebentar lagi pulang. Kita bicarakan bareng ya. Oh, kalau gitu, aku tunggu mama pulang sama kamu. Selamat ya, Anda hamil. Wah, Sayal. Kok ekspresimu kayak gitu? Kamu hamil anak kembar lo. Kembar itu langka lo. Coba bayangkan, 2 anak yang persis sama, tersenyum dan berlari ke arahmu. Indah banget kan pemandangannya. Aku dan Fu Yunshen. Cuma pernikahan kontrak. Aku tidak bisa egois membiarkan mereka lahir di keluarga tanpa cinta. Ini kan 2 nyawa. Fu Yunshen, bagaimana pendapatmu tentang bayi-bayi ini? Haksho, teleponmu ini sebaiknya ada urusan penting. Kalau tidak, awas kau dipecat.
Pak Fu, benar-benar ada hal besar. Pak Emma ingin bertemu Bapak untuk kerjasama. Kalau berhasil, nilai pasar Huanyu akan naik 2 kali lipat. Kalau begitu, harta warisan anak itu bukannya akan lebih banyak lagi? Ini masalah sangat penting. Anak di rumah juga tidak akan ada bahaya. Bagaimana? Aku segera ke sana. Pak Xiao, seminggu lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan. Tolong siapkan untukku. Mama, tadi ayah kandung Xuan datang ke rumah. Apa Mama melihatnya di bawah? Sudah 5 tahun. Mama sudah lama tidak ingat wajah ayahmu. Kamu yakin itu ayahmu? Aku sudah lihat laporan tes DNA. Dan ayah juga bilang minggu depan akan ada pesta pengakuan. Akan diakui di depan semua orang. Mama, bolehkah Juan pergi? Apapun yang terjadi antara aku dan ayah Juan, Juan tidak bersalah. Juan tidak bersalah. Mama sangat senang. Wan, akhirnya akan bertemu dengan ayahmu. Terima kasih, Mama. Kalau begitu, Juan mandi dulu. Bagaimana cara memberitahu Fu Yunshen? Fu Yunshen, tidak bisa tanya seperti ini. Dia sudah punya anak. Kalau karena aku, dia tidak sayang anak kita, bagaimana? Datang ke keluarga Fu, ada urusan. Kamu datang ya? Apa yang terjadi? Aku sudah menemukan anak kandungku. Kapan kamu ada waktu, kita urus surat cerainya. Masalah yang dulu, aku yang salah padamu. Kalau nanti butuh bantuan apapun, jangan sungkan cari aku. Cuma kamu yang mau cerai? Cerai ya cerai. Anak-anak semuanya jadi milikku. Kamu kenapa? Perutmu tidak enak? Belakangan ini agak repot. Mantan suamiku datang mencariku. Setelah urusan mantan suami ini selesai, kita baru cerai. Bah, tapi mantan suamimu itu tidak baik padamu. Kamu yakin mau balikan dengannya? Terima kasih perhatiannya. APA? Kalian berdua mau bercerai? Bu, karena ibu sudah mendengarnya. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Percaya atau tidak, aku sudah menemukan anak kandungku. Minggu depan aku akan mengadakan pesta pengakuan untuknya. Tidak boleh. Kamu harus bertanggung jawab pada Huan dan anaknya. Bu, aku juga harus bertanggung jawab pada anakku sendiri. Dasar tidak punya hati nurani. Huan sudah lama bersamamu. Hah? Masih kalah dari wanita jahat yang wajahnya saja kamu tidak ingat itu? Tant, jangan karena aku merusak hubungan kalian berdua. Kalau dia mau cerai, ya sudah cerai saja. Anak baik. Menyusahkanmu lagi. Tenang saja, ibu pasti akan membela keadilan untukmu. Ibu tanya untuk terakhir kalinya. Apa kamu memang bersikeras mau cerai? Bersikeras? Baik. Tanda tangani. 100 juta. Bu, ibu lupa ya, kalau aku dan Peu Huan bercerai, memang harus membagi aset untuknya. Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Huan, jangan sungkan. Intinya, dia yang selingkuh dengan wanita jahat itu, jadi pihak yang bersalah dalam pernikahan. Keluarga Fu kami harus memberimu ganti rugi. Cepat tanda tangan. Kalau tidak, jangan harap ibu setuju wanita jahat itu masuk rumah ini. Enaka. Keluarga Fu yang salah padamu. Uang 100 juta ini, kamu ambil dulu. Kalau ada masalah di kemudian hari, cari ibu lagi. Kamu ingat, keluarga Fu akan selalu menjadi penopangmu yang kuat. Bu, lihat Bu. Aku pakai baju ini untuk pergi ke pesta kakak Yunshen. Bagaimana? Cantik,
Cantik. Anak kita ini memang sudah cantik dari sananya, pakai apapun tetap cantik. Haha. Nanti, begitu kamu merayu sedikit. Aduh, Fu Yunshen pasti lupa namanya sendiri, apalagi ingat pernah bertengkar denganmu. Bo, Ya. Zero. Yunshen bilang, di pesta nanti akan mengumumkan kabar penting. Menurutmu, jangan-jangan dia akan melamarmu? Malu-malu. Kalau saja kakak Yuyu tidak diculik. Sekarang juga sudah waktunya menikah. Aku ingat. Di dadanya ada tanda lahir berbentuk hati yang sangat lucu. Kalau aku melihatnya, aku pasti langsung mengenalinya. Tapi, kenapa aku tidak bisa menemukannya? Bu masih punya aku. Aku akan membawa bagian untuk kakak Yuyu, untuk berbakti padamu. Ya, baik. Kamu ini harus pegang erat-erat, Fu Yunshan. Keluarga Lin kita masih harus bergantung pada keluarga Fu mereka. Bu tenang saja. Oh, ayah. Kamu lihat. Ini yang baru saja ibu temukan, gadis dengan tanda lahir hati di dadanya. Sayangnya usianya tidak cocok. Kenapa dia masih mencari kakakku? Jangan sampai dia berhasil. Mama, ayo kita pergi. Mama, pesta silaturahmi yang Papa bilang. Di sini kan? Yo. Itu kan nenek. Kenapa dia di sini? Nenek. Yuan. Nenek, kok nenek di sini? Fuan kangen banget sama nenek. Cucu nenek yang baik. Fu Yunshen si anak durhaka itu. Bertemu dengan anak kandungnya sendiri sudah cukup. Malah mengajak Juan dan Huan ke sini. Ini kan bikin mereka sedih. Nenek lagi ngapain di sini? Aku dengar ada orang penting mau mengakui anak. Jadi aku datang lihat-lihat. Kalau gitu aku masuk dulu. Ya. Kasihan Juan dan Huanku. Mama, orang penting yang nenek bilang, apa itu Papa? Kalau gitu Juan orang kecil dong. Kamu si imut. Ayo kita masuk. Yo. Kalian ngapain di sini? Perempuan jahat. Kenapa kamu di sini? Hahaha. Kenapa aku di sini? Bu, coba lihat. Ini dia. Perempuan yang merayu kakak Yunshen. Harga diri seseorang terletak pada kemampuannya menghargai diri sendiri. Nona, aku menasihatimu, jaga muka sedikit. Bawa anakmu pergi dari sini, cari warung kecil, makan seadanya. Hari ini Pak Fu menggandeng semua orang ke sini untuk mengumumkan berita penting. Jangan sampai kamu di sini mengacaukan urusannya. Kebetulan sekali, Papa Juan juga marga Fu. Kebetulan banget. Ayah Juan juga marga Fu. Yang bermarga Fu. Di Guanghai Cheng saja ada puluhan juta orang. Tidak mungkin itu Fu Yunshen. Cepat bawa anakmu pergi dari sini. Jangan numpang makan minum di sini. Kami bukan numpang makan minum. Pesta hari ini adalah yang Papa adakan untukku. Dasar bisu, anakmu ini gila ya? Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Juan berkata benar. Aku sekarang akan telepon Papa. Mau telepon lagi? Kamu mau apa? Kamu masih berani teriak-teriak di sini? Aku akan buat kamu diam sekarang. Kamu tunggu saja, dasar anak nakal. Mama, matamu. Mama, matamu. Aku segera cuci matamu.
Berikan sini. Kenapa? Sekarang sudah lihat kan? Jangan ganggu mamaku lagi. Dasar anak nakal, berani mendorongku. Kau ini bisu. Sepanjang hari bermimpi jadi nyonya kaya. Merebut pria Zero, bagaimana ibumu mendidikmu? Ibu jangan marah. Dia anak yang tidak dididik ibunya. Katanya saat berusia 2 tahun, dia sudah ditinggalkan orang tuanya di panti asuhan. Jangan ganggu mamaku lagi. Diam semua. Sudah kukatakan, aku, Lin Zero, sehat walafiat, dikasihi orang tua, kaya raya, dan kakak Yunshen adalah teman sejak kecil. Peu Huan, pakai apa kau merebut pria dariku? Aku tidak merebutnya darimu. Kau nangis apa sih, Xiaowen? Kalian enggan pergi, kan? Satpam, lempar mereka keluar. Kalian sedang apa? Kalian lagi ngapain? Suara Papa Juan-Juan. Kok kedengeran familiar banget ya? Kamu baik-baik aja? Papa, aku baik-baik aja. Ini si wanita jahat yang nakalin aku. Dia adalah anak kandungmu. Anak haram ini, masa bisa jadi anak kamu? Sire, Dia bukan anak haram. Dia adalah penerus keluarga Fu. kamu kan belum nikah. Udah berani mukulin Sire. Sire, hari ini lamarannya jangan kamu terima. Bu, dia cuma lagi kesel aja. Biasanya dia nggak kayak gini. Kalian denger ya. Hari ini aku mau melamar Lin Zero. Kamu ngadain pesta besar-besaran hari ini. Ngeliburin semua orang terkenal di Haicheng. Semuanya diundang ke sini. Dan semuanya dirahasiain. Masa bukan buat lamaran ke Zero? Gawat, ternyata Papa Juan-Juan adalah menantu keluarga Lin. Dia pasti nggak bakal sayang Juan-Juan. Juan-Juan, ikut Mama pergi. Mami, kenapa kita harus pergi? Kamulah mama dari anakku. Kamu adalah ibu anak saya. Kamu, Fu Yunshen adalah ayah Huan-Huan. Kamu yang ada di malam itu 5 tahun lalu. Fu Yunshen kamu hila. Lepaskan. Kamu. Lin Zairu, kamu sudah berkali-kali menghina istri dan anak saya. Setiap kejahatan yang kamu lakukan cukup untuk membuat kamu mati 10 kali. Semua yang saya lakukan ini. Karena saya mencintaimu. Lin Zairu, lihat jelas, posisi Nyonya Fu, selalu milik Peu. Sire Banggan. Fu Yunshen. Apa hak kamu untuk menganiaya putri saya? Orang yang kamu nikahi, haruslah putri keluarga Lin saya. Dulu, kalau bukan karena kamu dan Yuewe bermain bersama di taman, Yuewe kami bisa diculik? Yue, jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Yue, jangan takut. Aku akan selalu melindungimu. Anak kecil. Maaf. Keluarga Fu. Selama lebih dari 20 tahun ini, kami terus memberi kompensasi kepada keluarga Lin. Dan, pada saat itu, Yunshen juga masih seorang anak. Kamu tidak bisa menyalahkan semua ini padanya. Kenapa Yuyu tidak tahu hidup mati, sedangkan dia, Fu Yunshen, sekarang hidupnya enak-enak. Fu Yunshen, kamu seumur hidup berutang kepada keluarga Lin kami. Hari ini, kamu harus menceraikan si bisu ini. Ibu, kamu mengangkat masalah Yuyu, bukannya karena kamu juga tahu. Semua ini adalah kesalahan Lin Zero. Aku tidak akan menceraikan Pu Huan. Mulai sekarang, keluarga Fu saya akan tidak ada lagi kerjasama dengan keluarga Lin. Orang, bawa Ibu Lin Kellier. Fu Yunshen, jangan terlalu berlebihan. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Semua masalah sudah diselesaikan. Wan. Mama. Orang ke rumah sakit. Kondisi fisik pasien ini memang tidak bagus. Ditambah lagi hamil anak kembar. Tubuh ibunya langsung tidak cukup memberi nutrisi. Langsung saja dia koma. Hamil? Kemba? Iya, kok kalian tidak tahu? Bagaimana sih kalian sebagai keluarga? Wajar saja dia tidak mau bangun. Apa sebenarnya yang sudah kulakukan? Aku juga ingin bertanya padamu. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Huan? Apa? Kau malah menyuruhnya jadi tukang bersih-bersih? Dan membiarkan Lin Zero. Miniraminya denken kuah mendidih? Kamu tidak punya hati nurani. Ini semua salahku. Daddy, kenapa ayah memukul diri sendiri? Huan, bawa ayah ke tempat kamu dan mama tinggal. Ya, boleh? Hiu Huan. Pertama anak, sekarang hamil. Kau pikir dengan begini bisa mengikat kakak Yunshen? Kita sudah sampai. Ayo masuk. Buku-buku ini? Hati-hati. Itu buku kuliah Mama. Aku saja tidak boleh menyentuhnya. Ini sepatu yang sudah lama dipakai Mama. Sudah tua banget kan? Kenapa tidak diganti? Sebenarnya Mama ingin membeli yang baru setelah gajian. Tapi Huan mau masuk TK. Jadi Mama belikan Huan tas sekolah baru. Ayah, kenapa? Ayah, kamu menangis karena lapar. Kami belum makan hari ini. Minumlah. Kalau aku dan Mama menangis karena lapar, kami minum air gula. Huan. Mulai sekarang, ayah pasti akan membuatmu dan mama hidup dengan baik. Tidak akan menderita lagi. Halo. Huan sudah bangun. Baik, aku segera ke sana. Mau kemana? Ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Aku minta maaf untuk hal-hal yang dulu. Bercerai? Tidak mungkin. Mama, jangan cerai dengan Papa ya. Karena dialah, hidupku jadi berantakan. Mau terus menyiksaku? Tidak mungkin. Mama, Huan anak baik, Mama. Pria ini siapa? Huan tidak kenal. Huan. Huan. Aku minta maaf untuk hal-hal yang dulu. Aku memang sudah banyak berbuat salah padamu. Tapi tolong beri aku satu kesempatan untuk merawatmu dan anak kita. Kalau kamu benar-benar ingin yang terbaik untukku, jangan sampai aku melihatmu lagi. Huan. Huan sedang tidak tahan dengan tekanan sekarang. Kamu jangan bikin tambah ribut. Katakan, gimana caranya menghibur seorang wanita? Hal yang paling penting bagi pria, hanya 3 hal. Uang, kekuasaan,
dan ketampanan. Boss Fu, semua itu Anda punya. Kalau nyonya kurang, itu cinta. Anda hanya perlu menunjukkan cinta Anda dengan baik. Cinta. Kalau begitu, mulai dari menunjukkan cinta. Oak. Cintaku sudah dikirim. Benar-benar Bos Fu, pengakuan Sintayong Dipuit Semeleman. Sungguh luar biasa. Bos Fu, Nyonya. Menghapus Anda. Kenapa proses cerai tidak cepat? Bahkan kirim virus ke saya. Sayang. Juan-Juan, nenek datang menjenguk kalian. Halo, Nek. Terima kasih. Huan, aku datang kali ini nih, pengin menjemput kamu dan Juan-Juan pulang. Kesehatanmu tidak baik, kita tinggal bersama-sama. Biar ibu bisa merawatmu. Aku dan Juan-Juan tinggal di sini baik-baik saja. Tidak baik untuk anak kecil, kan? Gak apa-apa, lihat Juan-Juan. Zadako. Dasar bisu, jaga baik-baik anakmu. Kalau berani ngehack komputerku lagi, mutar film horor. Gue bunuh dia. Siapa yang suruh kalian berisik di siang bolong? Kalau tidak suka dengar, pindah rumah sana. Iya, memang orang-orang macam apa sih? Lani, Juan takut. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah nenek saja? Tapi aku dan ayahmu mau bercerai. Masih tinggal bersama. Tidak baik kan? Tidak tinggal bersama, tidak tinggal bersama. Mulai hari ini, keluarga Fu mengusir anak, menahan menantu. Kita bertiga, kamu, Juan-Juan, dan aku, tinggal di villa. Biarkan Fu Yunshen si brengsek itu, tinggal sendiri di hotel. Baik, Huan, Juan-Juan, jadi begitu ya. Kita pulang ke villa dulu. Sebentar lagi aku suruh kepala pelayan. Pindahkan barang-barangnya. Hai, setelah ini adalah rumah saya, Juan, dan Juan. Anak bandel ini, pergi saja sejauh-jauh. Lalu saya tinggal di mana nanti? Ayo, makan. Mama, semalam hujan. Papa tidak sakit ya? Jangan panik. Anak bandel itu sedang main drama sakit. Ayo makan. Sarang burung walet ini. Sangat cocok untuk kondisi tubuhmu. Koba. Peu Huan, jangan dipikirkan. Tersiram hujan juga tidak akan berpengaruh. Halo, keluarga Fu Yunshen, dia demam tinggi dan pingsan. Menimbulkan infark miokard serius. Cepat datang, saya kirimkan alamatnya. Fu Yunshen, kamu tidak boleh. Kamu khawatir padaku. Huan, aku perlu minta maaf yang formal.
Jangan takut. Tapi kalau kamu masih berusaha melawan, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Cium aku. Jangan berlebihan. Baiklah. Aku tahu sebagai ayah, aku tidak hadir dalam hidup Huan selama 5 tahun. Sebagai suami, aku membuat kamu menderita terlalu banyak. Aku tidak meminta kamu memaafkan aku. Aku hanya berharap kita bisa mulai dari langkah pertama. Huan, menikah dengan aku. Itu dia. Berkali-kali mengganggu pelanggan wanita di toko kami. Dia itu orangnya. Tampangnya juga manusia. Kenapa nggak belajar yang benar, malah belajar ngeresin cewek? Satpam, bawa dia keluar. Kami suami istri yang sah. Nggak percaya? Tanya aja dia. Nona, beneran nih? Aduh, bawa si brengsek ini pergi. Huan. Bikin aku nggak sempat makan. Berani beraninya bohong pakai penyakit jantung. Fu Yunshen, kamu pantas dapat ini. Pergilah. Kalau berhasil, uangnya nggak akan kurang. Ah. Ada Yonglia Anaxia? Tempat terakhir anak saya pergi, yaitu panti asuhan Chaoyang. Panti asuhan Chaoyang. Itu bukan panti asuhan tempat aku besar? Anak kalian, umurnya berapa? Anak saya, umurnya sama kayak kamu, juga 25 tahun. Kamu nggak bisa bicara? Betul, kamu adalah anak kami. Tapi kita baru ketemu sekali. Betul. Kamu waktu muda sama ibumu, mirip banget. Bahasa isyaratmu juga aku yang ngajarin. Kamu lupa semua? Kalau kamu nggak percaya, ayo kita tes DNA. Aigreko. Ayo, ayo. Aduh, duduk, duduk, duduk. Duduk. Ayah berasal dari desa, nggak punya uang. Terpaksa cari klinik kecil, yang dibuka sesama orang kampung ini. Klinik macam ini, nggak bisa tes DNA. Aku antar kalian ke rumah sakit besar. Kamu duduk di situ. Lau kau. Gugurkan kandungan di perut cewek ini. Mereka beneran suami istri, ya? Ya, Direktur Fu dan istrinya kadang suka main-main gitu. Fu Yunshen, kamu bawa Huan kemana? Dia belum sampai rumah? Masa iya? Kepala rumah tangga lihat. PU Huan pergi sama seorang lansia. Kamu lagi ngapain sih? Itu bukan aku. Sayang, PU Huan dalam masalah. Asisten Yo, lockdown kota ini. Sekarang hubungi dinas perhubungan. Aku mau ketemu PU Huan dalam 10 menit. Tapi kondisi kesehatan Anda, Direktur Fu. Aku baik-baik saja. Cepat pergi. Sayap. Anak di perut gadis ini. Gugurkan tuku. Kalian mau aborsi pakai obat atau kuret tanpa rasa sakit? Yang murah aja. Aduh. Jangan lari. Beranti, Jean-Gon Bergerac. Kamu mau apa? Cepat tarik kembali si bisu itu. Lau kau. Bisa tidak pakai bius? Lebih hemat begitu. Jangan sakitian aku. Hentikan. Hentikan. Fu Huan.
Kalau istri dan anak saya ada masalah APA, aku akan membuat kalian hidup lebih sengsara daripada mati. Bagaimanapun juga, paksa mereka untuk mengungkap dalang di baliknya. Sekalian beritahu Nyonya Tua. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Dokter, kami utamakan keselamatan ibu. Keluarga, tolong lepaskan. Semua normal. Fu Yunshen. Myocarditis fulminant. Siapkan ECMO. Orang ini demamnya sudah 39 derajat. Kenapa baru sekarang datang ke rumah sakit? Minta konsultasi dari Departemen Kardiologi. Ya. Pasien shock. Siapa keluarga Fu Yunshen? Kok bisa miokarditis beneran? Huan, kamu baik-baik saja? Siapa keluarganya? Tolong tanda tangani ini. Huan, jangan memaksakan diri. Mereka mau bercerai. Aku ibunya. Aku yang akan tanda tangani surat pernyataan kritis ini. Huan. Aku mau tunggu dia keluar. Siapa Peu Huan? Aku Piu Huan. Dia memanggil namamu lebih dari 100 kali. Pu Huan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu sudah memaafkan aku? Kamu ternyata memang benar-benar sakit. Kenapa waktu itu tidak bilang? Apa kamu tidak pernah berpikir, kalau kamu mati, aku dan Juan bagaimana? Karena ada kalian, aku jadi tidak tega untuk mati. Ayah. Aduh. Mengganggu orang yang sedang pacaran. Bisa-bisa jadi pendek. Jadi, mereka yang menyamar sebagai orang tuamu, lalu menipumu ke klinik itu? Kalau gitu, kamu mau cari orang tua kandungmu enggak? Setelah punya Juan. Aku nggak kepikiran lagi. Ibu kepala panti asuhan sangat menyayangiku. Aku sudah menikah. Seharusnya aku bawa kamu ketemu beliau. Aku akan tunjukkan yang terbaik. Orang tuamu, aku juga akan berusaha bantu kamu mencarinya. Juan pulang. Cepat, sini. Ini apa? Oh, ini dari grup Lin. Sedang melakukan kegiatan sosial di panti asuhan kita. Mereka meminta anak-anak yang dulu. Untuk datang ambil sampel darah untuk dimasukkan ke bank data. Biar mudah cari orang tua. Huan, kamu juga ikut ambil sampel darah? Yut. Si bisu sialan ini kok bisa ada di sini? Ibu Lin, Nona Lin. Kalian juga kenal Peu Huan? Kenapa kamu masih mengambil darah dari si bisu busuk ini? Peu Huan juga dibesarkan di panti asuhan kami. Anda pernah memerintahkan untuk mengumpulkan DNA semua orang dan mengumpulkannya. Tidak boleh ada yang terlewat. Orang tua bilang kakak sangat mungkin berasal dari panti asuhan Chaoyang. Bukankah Peu Huan juga mungkin adalah kakak saya? Tidak mungkin dia. Ibu, keluarga Lin kami menyembang. Bukan untuk mencari orang tua untuk orang seperti dia. Benar. Kepala panti, buang darah kotor si bisu ini. Dan buanglah. Saya menghormati Anda. Tapi kalian jangan keterlaluan. Kenapa tidak biarkan dia mencari orang tuanya? Jangan lupa. Kalau bukan karena keluarga Lin kami mendanai.
Orang-orang tua, lemah, sakit, dan cacat ini sudah lama tidak makan. Kepala panti, hari ini, Anda harus membuang tabung ini untuk saya. Kalau tidak, keluarga Lin kami akan menarik dana. Kalian ini menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang. Saya tidak menghargai sumbangan keluarga Lin kalian. Hari ini DNA ini tidak akan saya catat. Mami, Huan menemukan orang tua kandungmu. Saya ingin melihat siapa perempuan hina itu bisa melahirkan orang aneh seperti kamu. Kamu adalah ibu dari Mami. Bocah brengsek. Maksudmu, si bisu brengsek ini adalah kakakku? Cara kalian mengaku aku sangat konyol. Hanya dengan secari kertas ini, Semua yang aku bilang benar. Huan, kamu mungkin salah. Mama, Huan sudah menggunakan saat ini di dunia internasional teknologi pengenalan wajah pari mutakhir, teknik verifikasi, mengumpulkan dan menganalisis ratusan juta wajah hingga menghasilkan laporan ini. Tidak mungkin salah. Kasih aku laptop. Aku akan buktikan sekarang. Lihat. Ini simulasi AI wajah Mama setelah tua. Mirip dengan kamu. Kamu ini bocah kecil brengsek, dibikin seperti benar ya. Sayangnya, Yuyu di keluarga kami, tiap you can buy su. Siapa bilang Peu Huan tidak bisa bicara? Huan, kamu tidak ingat? Dulu saat kamu datang ke panti asuhan, bisa bicara. Tapi kemudian sakit dan demam, hingga jadi bisu. Naomi Lin, Pu Huan, mungkin benar anakmu. Kamu ini perempuan tua brengsek, si bisu brengsek ini. Sebenarnya dia kasih kamu uang berapa? Hingga kamu berani dengan dia bersatu menghitung keluarga Lin? Mama, jangan sampai kamu jatuh dalam tipu mereka. Kenapa aku harus menipu kalian? Mama, lihat dia masih membela diri. Hei, segera hentikan investasi ke panti asuhan Chaoyang. Hentikan air dan listrik. Aku akan membuat si bisu brengsek ini dan sekumpulan anak gelandangan ini semua makin enggan. Hentikan investasi, lalu apa? Papa. Huanyu Group, Fu Yunshen, Pu Huan. Donasi 200 juta. 200 juta. 200 juta. Ya, Bapak Fu, baru saja membeli tanah ini, atas nama istri beliau. Mulai sekarang, semua biaya anak-anak di panti asuhan Chaoyang akan ditanggung sepenuhnya oleh grup Huanyu kami. Siapa saja? Usir orang-orang keluarga Lin keluar. Siap. Lepaskan aku, lepaskan. Keluarga Lin selalu aktif dalam kegiatan amal. Tak disangka, mereka begitu menjijikan. Pengumpulan DNA yang mereka sediakan ini, lebih baik dibuang saja, kita urus sendiri. Keluarga Lin bersedia mengeluarkan uang ini. Ibu kepala, terima saja. Lagi pula mereka sudah menamparmu, anggap saja sebagai ganti rugi. Benar juga. Kalau begitu tabang reaksi ini, akan kuantarkan ke rumah sakit. Bapak Fu. Peu Huan adalah Yue. Informasinya bisa dipercaya? Sistem identifikasi wajah untuk tes DNA dikembangkan oleh Huanyu, Daitangani langsung oleh Tuan Muda. Seharusnya tidak ada kesalahan. Jaga kerahasiaannya dulu. Hal ini akan kusampaikan padanya di saat yang tepat. Baik. Silakan duduk. Ibu. Yang ini bagus. Pilihan. Denga. Rok yang ini sudah sampai. Pergi, ambilkan itu.
Aku mau coba. Sire, kamu pasti terlihat cantik kalau pakai baju ini. Maaf, rok ini model terbaru. Gone Haute Couture. Anda belum berhak mencobanya. Aku tidak berhak? Lalu siapa yang berhak? Wah, Nona Piu. Anda terlihat sangat cantik dengan gaun ini. Sangat menonjolkan aura Anda. Kenapa kamu lagi? Piu Huan. Paisu. Berani-beraninya kamu merebut baju dari Zero kami. Sipat Lepus. Mau pergi kemana? Takut ketahuan? Aku dekat APA? Aduh, aku sudah dengar dari Zero di rumah kami. Kamu hanya bisa menjebak Fu Yunshen dengan hamil, baru bisa jadi pelakor. Sekarang kamu masih berani merebut baju dari Zero kami? Sipat Lepus. Soal kehamilan ini, aku dan Fu Yunshen tidak pernah memberitahu siapapun. Tapi tiba-tiba ada orang menculikku untuk menggugurkannya. Mengkengke. Bagaimana kamu tahu aku hamil? Aibmu merangkak keranjang orang sudah jadi rahasia umum. Kamu masih berani tanya kenapa aku tahu? APA, kalau begitu di perutmu ada calon pewaris grup Fu. Diam. Anak dari wanita jalang. Mana mungkin bisa jadi Pure Scrub Fu. Dasar perempuan bajingan. Kamu merebut bajuku, berani-beraninya memukulku. Lepaskan bajunya sekarang. Tanda lahir berbentuk hati. Nona Lin. Tolong jangan mengamuk sembarangan di sini. Nona Peu statusnya terhormat. Kalau dia sampai terluka, kami tidak akan sanggup mengganti rugi. Yang mulia. Dia cuma mengikat kakak Yunshen dengan anaknya selingkuhan saja. Kalian semua tertipu olehnya. Mungkin mataku yang bermasalah. Wanita seperti ini, mana mungkin punya tahi lalat yang sama dengan Yue Yue. Wanita seperti Peu Huan, aku sudah sering lihat. Dia cuma ayam kampung. Bermimpi dengan bertelur 2 butir, langsung bisa jadi phoenix. Mimpi. Betul, nanti kalau kakak Yunshen sudah bosan denganmu, akhirmu cuma satu. Yaitu dibuang olehnya. Apa di mata kalian? Hanya orang kaya dan sempurna yang pantas menikah? Yang pantas punya cinta? Nggak ngerti. Orang sepertimu kalau bertengkar cuma tahu geleng-geleng tangan gila-gilaan. Aku nggak tahu bagaimana kamu bisa merasa dirimu pantas untuk kakak Yunshen. Wahahaha. Aduhai. Cuma bisa geleng-geleng tangan. Lucu banget. Hahaha. Hello, Assistant Zhou. Nona Peu yang diperintahkan Direktur Fu untuk kita jaga sedang dalam masalah. Keluarga Lin sedang menyusukannya. Kalau terus berdebat, jangan-jangan mereka mau menyakiti anakku. Baju ini, kuserahkan untuk kalian. Seren, baju ini memang punyaku. Sudah kamu kenakan dan kotor. Berani bilang serahkan? Kalau gitu kamu juga jangan pakai. Guntingnya bagus, wanita sepertimu, nggak pantas pakai baju seperti ini. Tahi lalat berbentuk hati. Tanda lahir berbentuk hati. Kamu baik-baik saja? Fu Yunshen, minggir, biar aku lihat jelas. Lepaskan. Kalian sudah berkali-kali menghina Peu Huan. Aku tidak akan membiarkan kalian lagi mendekatinya selangkah pun. Ibu Lin, Lin Zairu. Kalian kan cuma mengandalkan grup Lin? 3 menit. Aku akan membuat grup Lin bangkrut. Baik, saya segera atur. Apa? Semua dana grup Lin dibekukan. Menyatakan bangkrut. APA. Aduh, Bo. Ayo pergi. Kakak Yunshen, kakak Yunshen. Kamu benar-benar membuat mereka bangkrut? Tenang saja, keluarga Lin cuma bangkrut. Bukan disita semua hartanya.
Mereka masih bisa makan. Selamat datang, Direktur Fu. Selamat datang, Tuan Fu. Yang diminta Tuan Fu. Semua baju yang cocok untuk Nona PU. Ada semua di sini. Sisanya, beli semuanya untuk mama aku. Wan Wan, ini terlalu boros. Jangan cuma kritik aku dong. Kalau mau marah, marahin ayah dong. Aku salah. Lain kali masih berani. Kakimu masih sakit? Tidak. Cuma saat hamil kaki jadi bengkak. Ayo, aku gendong kamu pulang. Hei, ayah, kamu cuma mau gendong mama kan? Kita kan punya mobil. Jangan banyak bicara. Mungkin semua pertemuan diawali. Terlihat seperti pertemuan yang salah. Fu Yunshen. Aku tidak membencimu lagi. Tak kusangka, Fu Yunshen, kamu begitu kejam dan tak berperasaan. Berani-beraninya kamu berani melawan keluarga Lin. Dulu kau membuatku kehilangan putri kandungku, Yue Yue. Sekarang kau menggenaku dan Zero yang kuadopsi. Kau pantas mati. Ibu, ternyata aku memang bukan anak kandung. Sire, sudah begini, kita harus cepat cari cara untuk merebut kembali bisnis keluarga Lin. Besok, aku temani kamu ke keluarga Fu untuk minta maaf. Baik. Hei, Nona Pu. Nona Pu, jangan pergi. Kami datang untuk meminta maaf. Kalau Ibu Lin benar-benar menyesal, mungkin Huan akan mengerti saat dia tahu ini ibunya kandung. Dia tidak akan terlalu. Silakan duduk. Haha. Pak Fu, Nona Pu. Sebelumnya, memang salah keluarga Lin. Sire. Piu Huan, aku seharusnya tidak bermusuhan denganmu. Tidak seharusnya merebut bajumu. Tolong terima permintaan maafku. Maafkan keluarga Lin. Aduh, cuma soal baju saja. Zero sudah minta maaf. Kamu maafkan dia, ya? Alasan yang bagus untuk menghindar. Ibu Lin, kalau kalian bersikap seperti ini, silakan pulang. Inikah ketulusan permintaan maaf kalian? Aku tidak terima. Pak Fu, Anda salah paham. Bukan itu maksud kami. Kami benar-benar tulus meminta maaf pada kalian. Sire, cepat berlutut pada Nona Peu dan minta maaf. Ibu, kenapa ibu suruh aku berlutut padanya? Aku tidak mau berlutut. Baik, kalau kamu tidak mau berlutut, keluarlah dari keluarga Lin. Aku berlutut. Maafkan aku. Huan, permintaan maaf ini, kamu puas? Aku tidak puas. Lin Zairu, kamu lupa, kamu menipu Huan ke Klina Kessel. Untuk menggugurkan kandungannya, komplotanmu sudah setuju jadi saksi. Tunggulah masuk penjara. Semua ini karena Peu Huan. Kau jadi begitu kejam. Piu Huan, matalah kau. Piu Huan, matalah kau.
Hahaha. Sakit kan? Waktu kau menggoda kakak Yunshen, seharusnya kau sudah memikirkan, akan berakhir seperti ini. Lin Zairu, kau gila. Kakak Yunshen, lihat baik-baik. Akulah teman masa kecilmu. Dia cuma SI by Suhina dan Renda. Jangan takut. Dara. Aduh, Zaire, kenapa kau sebodoh ini? Pisau ini bisa sembarangan dimainin, lihatlah tanganmu, sudah berdarah. Main, Ibu Lin. Apa yang baru saja dilakukan Lin Zero disebut pembunuhan dengan sengaja. Jangan coba-coba menekanku dengan hukum. Si bisu sialan ini kan belum mati. Aku akan panggil dokter keluarga. Jian, kau laporkan ke polisi. Aku mau ke rumah sakit untuk pemeriksaan luka. Fire Lin Zairu membayar nyawanya karena melukai anakku dan aku. Baik. Sekarang juga aku laporkan ke polisi. Bu. Jangan lapor polisi. Ibu Lin, di matamu hanya ada Lin Zero, tidak ada Peu Huan? Zero adalah anakku. Fu Huan Kuma, pelakor yatim piatu. Kalau bukan karena dia merebutmu, dan terus-terusan, menggeng ke Zaire Kami bisa sampai semarah itu melukainya? Apa kalian benar-benar pernah menyelidiki orang tua Peu Huan? Apa maksudmu? Jangan pergi. Peu Huan adalah anak kandungmu. Apa kau mau melihatnya mati dengan mata kepalamu sendiri? Dia juga adalah teman masa kecilku. Ya. Dia cuma teman masa kecilku. Ya. Wahahaha. Waduh, kamu memang benar-benar membela istrimu yang bisu itu. Bohong seperti ini pun kamu berani buat. Nyonya, Nona. Hasil tes DNA dari panti asuhan Chaoyang sudah keluar. Kami menemukan Nona Yuewe. Astaga, ini benar-benar kabar gembira berlipat. Cepat katakan, siapa? Yaitu Peu Huan. Peu Huan adalah Yuyu. Aku seharusnya sudah tahu sejak lama. Kenapa aku tidak menyadarinya? Dia memang Yuyu. Yunshen. Aku tahu aku salah. Aku yang bersalah kepada Yue. Ini adalah saham keluarga Lin kami. Kamu berikan ini kepada dia. Semua diberikan kepada dia. Aku mohon padamu, izinkan aku bertemu dengannya. Peu Huan tidak mau bertemu denganmu. Dia ingin aku menyampaikan beberapa kata untukmu. Dia bilang, Yakin Yuyu. Dia adalah Peu Huan. Itu nama yang diberikan mama kepala sekolah kepada dia. Dia hanya memiliki satu mama ini. Ibu Lin, dia sangat berterima kasih kamu melahirkan dia. Tetapi dalam hidup ini, lebih baik tidak bertemu lagi. Mama yang salah. Aku yang membuat anak perempuan aku hilang. Benar. Zaire yang bersalah. Jika Zero masuk penjara, Yuyu pasti akan memaafkan aku. Pengurus rumah, segera antar Zero ke kantor polisi. Silahkan mempelai pria dan wanita bertukar cincin. Selamat pernikahan. Fu Yunshen.
pernikahan kamu ini. Tapi terlambat 5 tahun. Kamu harus baik kepada Huan kami. Usir dia keluar. Aku sangat beruntung bisa menikahi orang yang baik seperti kamu. Sayang, Sayam, sayang. Wah,